Berarti masih gampang dong. Ya. Lumayan. Kalau kesalahan pengukuran sama faktor-faktor itu kan kayak misalkan ada jangka sorong kayak gitu kan ya. Terus kayak angka penting gitu kan. Iya. Ya, yang kayak gini-gini. Ya soal nomor 4, Ya. nomor 3, terus dimensi-dimensi ada nggak? Dimensi ada sih. Dimensi ada. Ada. Oke. Terus besaran-besaran kurang lebih kayak gini kan ya. Nggak jauh beda kayak gitu. Ya. Masih kayak gitu. Kirain saya sudah sampai yang skalar gitu, bab skalar dulu. Ya udah. Kalau yang Ajeng ingat, di besaran itu kan ada yang namanya besaran pokok sama besaran turunan ya. Nah, besaran pokok itu ada apa aja? Dari yang kita sudah pernah pelajari. Besaran pokok. Ya. Panjang. Panjang satuannya? Satuannya meter. Satuannya meter, oke. Panjang satuannya meter. Terus apa lagi? Panjang. Ada? Selain panjang apa? Waktu. Hmm? Waktu. Waktu. Waktu satuannya apa? Sekon. Second. Iya. Terus apa lagi? Ada intensitas cahaya. Ah, betul. Intensitas cahaya. Satuannya? Satuannya kandela ya. Ya, kandela. Atau CD ya. Kita singkat seperti itu kan tulisannya. Simbolnya. Kemudian apa lagi? Ada Ada jumlah zat ya. Jumlah zat satuannya apa? mol. Mol. Iya Iya betul. ya. Terus ada yang namanya suhu. Suhu satuannya? F. Suhu satuannya apa? Kelvin ya. Kelvin. Terus ada massa kan dia punya massa. Massa satuannya? Kilogram. Betul. Nah ini yang kita katakan sebagai besaran pokok. Nah kalau besaran turunan apa? Besaran turunan itu besaran-besaran yang diperoleh dari hasil turunan si besaran pokok ya. Besaran Watt turunan arus belum Kak. apa? Watt arus. Oh iya, watt arus. Watt arus itu ampere ya? Ya. Ampere satuannya. Kalau di besaran turunan apa aja? Kurang lebih kalau masih pengukuran dasar sih sebenarnya ini mudah ya. Ini kurang lebih nggak jauh dari kayak besaran pokok, besaran turunan, dimensi, sama jangka sorong sama mikrometer skop gitu. Angka penting juga, notasi ilmiah ada nggak? Notasi ilmiah belajar nggak? Hah? Kayak misalkan Hasilnya belajar. belajar ya, itu juga mudah kan? Oke, kalau di besaran turunan ada yang namanya gaya, terus ada percepatan, ya kan? Terus ada apa lagi? Ada daya, ya, sama momentum, gitu kan? Dimana nanti masing-masing besaran ini dia punya dimensi, ya. Kalau panjang dimensinya apa? Paling sering panjang nih. Panjang, terus massa, sama waktu. Paling sering. Panjang L. Ya, panjang itu dimensinya L. Terus panjang dimensinya L, waktu dimensinya S. T, ya. Ya, T. Kalau intensitas cahaya itu joule satuannya. Jumlah mol. Suhu dia biasanya teta. Nah, terus massa nih, massa juga sering ya.
dimensinya itu M. Kuat arus itu I. Boleh seperti itu untuk dimensinya. Kalau gaya kita punya dimensinya apa? Dari gabungan ini kan. Gaya itu, ingat aja rumusnya apa? Rumus gaya. Rumus gaya apa? Gaya Massa dikali percepatan. M dikali A. Percepatannya A. Ya. Massa dikali percepatan, satuan massa apa? Kilogram kan. Satuan percepatan apa? Meter per second kuadrat. Dari sini nanti kita bisa buat dimensi. Ya. Dimensi dari KG apa? Oh, kita tahu KG itu satuannya panjang dimensinya M. Berarti awalnya pasti M kan? Terus meter per second kuadrat. Ya. Meter per second kuadrat itu berarti kan dia satuannya apa? Panjang ya. Terhadap panjang itu L. Ya. Dan second itu T. Berarti T pangkat min 2 nantinya. Paham ya? Buat dimensi kayak gitu kan kurang lebih. Jadi kalau harus tahu rumus dulu kalau untuk membuat dimensi. Atau enggak gini deh, yang dari yang sudah dipelajari sama Ajeng, ya, yang sudah pernah kita bahas, yang udah kita pelajari, materi apa yang kira-kira menurut Ajeng yang kurang paham itu di mana? Dari materi pengukuran. Kalau notasi ilmiah gini kan, ada yang 27.000, 27 tahun 27 juta gitu ya. Ini kita bisa tulis jadi pakai notasi ilmiah di mana 27 dikali 10 pangkat 6 karena 0 ada 6. Kemudian kita juga bisa tulis 2,7 dikali 10 pangkat 7. Gitu. Notasi ilmiah gitu kan? Ya. Halo? Ya. Apa yang mau Ajeng tanyain dari materi pengukuran? Kalau materi pengukuran nggak ada sih, cuman Ajeng biasanya kesusahan sama nginget-inget rumus biar tahu dimensinya itu. Oh, berarti kayak gini. Dari besaran pokok rumusnya itu ya? Iya, harus Kayak ingat ngubah. juga. Oke. Kalau gaya, tadi kita punya massa dikali percepatan. Ya. Kalau percepatan, rumusnya apa? Rumus percepatan itu? Kecepatan M per bagi waktu ya, pi per t. Ya. Sama dengan pi per t, rumusnya itu. Di mana kecepatan itu, kalau dibagi waktu, satuannya kecepatan apa? Massa. Itu ya, panjangnya meter. Terus waktu itu satuannya apa? Satuannya kita tahu dia per second kuadrat. Ya, pi per t kuadrat. Itu meter per second kuadrat. Terus kalau untuk daya kita bisa menghitung ya, biasanya di listrik kan, udah pernah belajar juga kan ya di SMP kalau untuk daya tuh. Daya itu rumusnya apa? Ingat nggak? Kamu lupa di rumus ya? Iya. Berarti kalau untuk yang dimensi triknya gini, kamu cari dulu beberapa rumus, nanti saya coba cariin ya. Terus kamu hafal rumus-rumusnya. Kalau kamu udah tahu, nanti pasti kan otomatis tahu satuannya ya. Kayak ini, daya itu kan simbolnya P. Nah, gimana kita tahu rumus daya itu usaha ya, atau W dibagi sama T-nya. Gitu. W per T kan? W per T. W-nya usaha, T-nya waktu. Kita tahu untuk mencari W itu rumusnya apa dia? W itu kan berat. Ya, usaha kan? Mana kita tahu, ini artinya massa, ya.
Kali percepatan. Hmm? Masa kali, iya kan, kali Masa dikali kecepatannya apa? A. Ya, M masa dikali A. dikali gaya ya. Masa dikali gaya itu gravitasi ya. Gravitasi itu kan dia meter per second kuadrat ya. Masa dikali gravitasi. Kalau masa dikali percepatan itu gaya jatuhnya ya. Kalau masa dikali G, dia mencari W, berat beban. Yang dimana kita tahu masa dikali gravitasi itu satuannya masa itu kilogram. Ya. Gravi itu meter per second. Ya, meter per second bukan? Meter per second kuadrat. Apa meter per second aja? Meter per second ya? Kuadrat, Kak. Oh, kuadrat. Ya udah, rumus gayanya ini kan. Berarti kan rumus P-nya itu apa? Masa kilogram dikali masa ya, per second kuadrat dibagi lagi dengan second pangkat 1 ya, per second kan. Paham nggak sampai sini? Paham. Ya udah, ini kan kita kan kalau di matematika bagian eksponennya ya, dan kita bisa tulis kilogram dikali masa per second kuadrat. Ini kan bagi dengan bagi ya. Meter per second kuadrat dibagi dengan second pangkat 1 ya. S pangkat 1. Sampai sini paham nggak? Paham. Paham ya. Kalau seperti ini, di matematika itu, ketika dia bilangannya bentuk bilangan pokoknya sudah sejenis dan pangkatnya berbeda, yang kita operasikan apa? Yang kita operasikan yang bagian ya saja. Itu ya. Ini jadinya nanti kita punya kilogram dikali massa per second pangkat 3 gitu. Ya, ditambah kuadrat, kan? Ngerti nggak kamu? Ngerti, Kak. Ya. Nanti dapat ini rumusnya seperti ini. Ketika kita sudah punya rumusnya seperti ini, baru kita lihat dimensinya. Kilogram itu dimensinya apa? M ya? Ya kan? Kilogram dimensinya itu M. Ya, kita tulis M. Masa kita tahu dia dimensinya apa? Dimensinya apa ya? Dimensinya itu CL. Ya. Berarti ini L dan second pangkat 3 ini dimensinya T pangkat 3 min 3 nanti. Paham nggak sampai sini? Paham, Kak. Paham ya? Oke. Terus dimensi apa penting kamu paham kan ya? Udah Kak. kurang. Ini kayak ini aja, debit air berapa, volume per satuan waktu. Berarti kita kan tahu apa? Volumenya ya? Ya nggak? Volume per satuan waktu. Kalau volume per satuan waktu berarti simbolnya apa? M pangkat 3 per S. Terus nanti Jadi bentuknya yang D. yang D, iya, ya. Terus kalau yang nomor 7, besaran dimensinya M L pangkat min 1 T pangkat 2. Kalau kita lihat ini tuh rumus dari mana sih? Punya rumusnya siapa? Nah, kita tahu tadi gaya itu rumusnya apa? Massa kali percepatan. Kalau tekanan apa rumusnya? Gaya ya F dibagi
sama dengan F per A. Ya kan, luas penampangnya. Kanan. Itu. Ya. Lupa ya. Nah, berarti kalau yang apa? emang kayak sama dengan F per A. Bentar, Kak. Kalau F-nya itu gaya ya? F itu Berarti gaya. A-nya luas. A-nya itu luas ya, luas penampangnya. Berarti gimana? Gaya kan yang tekanan ya. Coret-coret dulu, Kak. Kalau yang tekanan itu kan F per A. Terus kalau energi rumusnya apa? Percepatan tadi V per meter per second kuadrat percepatan, ya. Berarti Percepatan bukan. Kalau momentum apa momentum? Rumusnya. momentum. Gini. Tadi kan kita punya ada gaya udah jelas bukan ya. Terus tekanan kalau kita lihat tekanan itu kan rumusnya P sama dengan F per A, gitu kan. F itu apa? F itu merupakan gaya. Ya, gaya itu tadi satuannya kilogram dikali meter per second kuadrat. Rumusnya itu kan dia. Ya. Nah, sekarang luas penampang. Luas penampang itu satuannya wajib meter persegi. Ya, atau meter kuadrat. Berarti di sini kilogram dikali meter per second kuadrat dibagi sama luas penampangnya itu meter pangkat 2. Gitu. Nah, ini kita sudah punya seperti ini. Ya, ini kalau ada meter, terus di sini ada meter, gimana cara pengoperasiannya nanti? Ya udah, ini kan bisa aja ini. Ya, bisa aja pindah ruas. Yang bagian meter per second kuadratnya ke bawah. Jadinya di sini kita bisa tulis kilogram, gitu, dibagi dengan meter per second kuadrat. Paham nggak? Ini kan meternya pangkat 1 nih. Ya, sementara di sini pangkat 2. Kalau kita pindah ruas ke bawah jadinya meter pangkat 2 dikurang 1 dikali sama second kuadrat. Sehingga dapatlah hasilnya meter dikali second kuadrat. Per second kuadrat. Gitu. Paham nggak? Oh, bingung ya? Oh, paham. Kan kayak di matematika aja gini deh. 2 pangkat min 2, ya, atau enggak 2 pangkat 2 gitu. 2 pangkat 1 mau dibagi sama 2 pangkat 2. Artinya apa? Kalau dalam pembagian itu kan pangkatnya dikurang kan? Sehingga nanti kita punya 2 pangkat 2 dikurang 1. Nilainya 2 pangkat 1 atau 2. Ini juga sama. Walaupun dia dalam bentuk variabel, pengoperasiannya juga sama. Ya, tadi kita punya, di sini kan meter, ya. Di sini kita punya meter per second kuadrat, gitu ya. Atau dibagi dengan si meter kuadrat. Nah, ini sama-sama ada M. Ya, sama-sama ada M. Di mana meter per second kuadrat, M-nya di sini pangkat 1, di sini pangkat 2. Kita pindah ke bawah nantinya, ya. Ini jadi hasilnya meter pangkat 2 dikurang 1 per second kuadrat. Yang akan sama dengan meter per second kuadrat. Gitu hasilnya. Paham nggak sampai sini? Bukannya jadi ini ya, Kak, 1 kurang 2. Kalau 1 kurang 2, ketika M-nya kita pindah ke atas. Kalau tadi kan apa? Si meter per second kuadrat yang kita pindah ke bawah.
gitu. Bisa kalau kayak gitu. Oh, Kalau misalkan berarti S kuadratnya jadi min juga dong, Kak. Soalnya S kan kuadrat sama-sama pindah ke bawah. kan yang kita operasikan yang sama, yang ini apa namanya, yang ininya aja kan, simeternya kan. Kalau kita pindah ke bawah, ini maksud kamu, jadi meter per second pangkat min 2 gitu. Ya, Oke, ntar jadi kan bentuknya apa? M kali S kuadrat. M dikali S kuadrat. Gitu. Atau nggak gini deh, kalau kamu bingung ya. Kalau kamu bingung bisa. Tadi kan meter pangkat 1 per second kuadrat dibagi sama meter pangkat 2. Si meter pangkat 2-nya kita pindah ke atas. Jadinya meter pangkat 1 dikurang sama 2 per second kuadrat. Hasilnya berapa? Hasilnya sama dengan meter per min 1 per second kuadrat gitu. Tahu nggak sampai sini? Ya, Nah, dapatnya kayak gini kan ya. Sehingga ini nanti kita bisa tulis bahwa kilogram itu ya dibagi atau dikali ya, dikali sama berapa dia? Meter pangkat min 1 per second kuadrat. Gitu kan? Bisa kita tulis seperti itu kan? Hmm? ya, Paham nggak kamu? Bingung ya? paham. Paham kan? Oke. Nah, kilogram tadi satuannya apa? M kan ya, dimensinya. Ya, Hmm. Meter pangkat min 1, satuannya apa? Panjang. L pangkat min 1. L pangkat min 1. Second pangkat 2. Ini masih per ya. Berarti gimana? T pangkat min 2. Berarti S pangkat min, T pangkat min 2. Iya, betul. Ini jawaban yang tepat itu yang tekanan ya. Kayak gitu. Paham nggak sampai sini? Paham, Kak. Paham ya? Oke. Kalau lebih kayak gitu sih. Selain dimensi ada lagi. Kalau untuk angka penting kamu ngerti kan? Jangan sampai terbalik ya angka penting. Kalau saya punya di sini 0,0025. Berarti ada berapa angka penting? Ada 2. Ada 2. Terus kalau saya punya 0, angka penting itu ini kan ya. Mikrometer stroke sama jangka seorang nggak ada kesulitan kan untuk menghitungnya? Enggak ada, Kak. Paham ya? Kalau itu gampang ya. Ya, Ini agak-agak ribet tuh ya dimensi. Ini enggak ya? Kalau waktu itu ngasih. Oh, satu lagi. Ini ya, aturan angka penting. Kalau 0,00 berarti yang kita lihat ada berapa angka dari sininya ya. Ya berarti betul ya. Berarti kalau misalnya 0,250 itu berapa angka penting ya? 5. Berarti ada berapa angka penting ya? 5. 5. Oke. Terus kalau misalkan ada 2,500 gitu dikali sama 0,2. Berarti nilainya berapa?
Kali 2 aja, 0,2. Tadi hasilnya 5. 5 kan? Kan koma, 0,5 ya. Dimana 5 ini berarti ada berapa angka penting deh? 1. 1. Oke, angka penting kayak gitu. Yaudah deh, kamu belum terlalu ini kayaknya. Di dimensi dulu. Nih, sekarang saya tanya, kalau misalkan kecepatan, ditanya, dimensi dari kecepatan berapa? Berarti kita apakan? Kecepatan itu, rumus kecepatan? Putus-putus, Kak. Oke, rumus dari kecepatan apa? Rumus dari kecepatan Ya, ingat ya. jarak bagi waktu. Iya, jarak dibagi sama waktu. Satuan jarak apa? Meter. Satuan waktu apa? Second. Second. Berarti kalau ditanya seperti ini, nanti dimensinya apa? Berarti jarak itu kan meter per second. Iya, meter per second kan. Dimana LT pangkat min 1. Betul ya. Dimensinya kayak gitu. Terus kalau saya tanya, rumus dari percepatan apa? Dari percepatan? Kecepatan bagi waktu. Dibagi waktu. Kecepatan dibagi waktu. Kecepatan rumusnya? Kecepatan dibagi waktu. Ya, betul. Ini satuannya apa? Ini simbolnya apa? Ya. V per E. Di mana kecepatannya, satuannya meter per second. Tadi sebelumnya. Kan? Dibagi sama si S-nya. Gitu kan? Paham nggak sampai sini? Paham ya? Oke. Ini nanti dapat hasil berapa dia? Ini meter per second lagi. Jadi kan kita bisa tulis ya, meter per second pangkat 2, gitu kan? Ya. Karena apa? Nanti kalau kita balik jadi meter per second dikali 1 per second. Jadi meter per second pangkat 2, iya kan? Iya. Oh, udah, nanti dapat hasilnya sama dengan dimensinya apa? LT pangkat min 2. Oke, LT pangkat min 2. Betul ya, kayak gitu. Terus lagi, kalau misalkan saya tanya, ya, berapa sih nilai dari gravitasi bumi itu? Gravitasi sama kayak percepatan kan? Gravitasi itu sama kayak kecepatan, berarti gimana? Apa ya? Satuannya M per S kuadrat. Berarti jarak dibagi waktu pangkat 2 ya, atau meter per S kuadrat ya. Dimensinya berarti apa? Berarti? LT pangkat min 2. L? LT pangkat min 2. T pangkat min 2. Ya kan? Oke, betul. Terus kalau saya tanya, ya, rumus dari energi kinetik apa? Energi kinetik rumusnya apa?
Energi kinetik. Nggak tahu, Kak. Setengah MV pangkat 2. Ya. Meter dikali V pangkat 2. Jadi udah bisa kelihatan kan? Gimana? Iya. 1/2. V pangkat 2 itu apa? Massa dikali V-nya. V-nya itu sih kecepatan kan ya? Iya. Berarti ini satuannya meter per second pangkat 2. Paham nggak sih? Paham ya? Nanti kita bisa tulis. Jadi kan kita mau lihat dimensinya aja. Ya kan? Tadi MV pangkat 2 itu, massa itu satuannya apa deh? Satuannya? Satuan massa? Kilogram. Kilogram. Ya. Kilogram dikali meter per second. Nggak usah gini deh. Massa itu simbolnya apa kalau di dimensi? Massa M. M ya, betul. Nah, sekarang tadi kan kita punya di sini V pangkat 2. V kuadrat itu kita tahu dimensi V itu ini kan. Bisa langsung dimasukin kan? Dimana LP pangkat min 1 kita pangkatkan dengan 2. Paham nggak saya sih? Ini nanti sama dengan massa ya dikali L-nya berapa? L pangkat 2. Ya, L pangkat 2, E pangkat min 2. Kayak gitu. Ini untuk si dimensinya. Sampai sini ngerti nggak aja? Ngerti, Kak? Iya. Baik. Selanjutnya, kalau saya tanya, bagaimana rumus untuk mencari berat suatu benda? Rumusnya apa? Berat itu massa kali gravitasi. Ya, massa kali gravitasi ya. Yang tadi gue itu ya. Oke, massa dikali gravitasi. Massa satuan dimensinya apa? M. M. Gravitasi tadi kita sudah cari ya. Nilainya LT pangkat min 2. Jadi untuk dimensi berat yaitu M LT pangkat min 2. Paham nggak sampai sini? Paham. Paham ya? Oke, selanjutnya kalau saya tanya, rumus dari usaha itu apa? Rumusnya? Usaha itu apa? Usaha sama kayak berat. Adanya di bidang miring. Satu. Daya dikali panjang lintasannya atau CS-nya. Ya. Paham nggak sampai sini? Usaha di bidang miring kan adanya rumusnya. Ya. Nah, kita tahu tadi gaya itu rumusnya apa? M massa kali percepatan. Massa dikali percepatan. Ya. Massa dikali percepatan rumusnya itu ini kan. LT pangkat min 2. Ya. Ya udah. Ini nanti kita masukin. Berarti kalau massa dikali percepatan dikali sama S-nya, jarak lintasannya. Berarti ini sama dengan ya massa kilogram gitu kan. Dikali percepatan itu atau kayak gini deh. Massa itu tadi satuan dimensinya apa? M kan? Ya. M ya. Terus tadi kita tahu A itu apa? A itu percepatan kan? Percepatan itu dimensinya LT pangkat min 2. Nanti kita tulis di sini nanti. LT pangkat min 2. Nah, ini punya F doang nih. Ya.
Nanti kita kalikan dengan S. S itu apa sih? S itu jarak. Kalau mengenai jarak, berarti dia berkaitan dengan panjang. Panjang itu satuannya apa? Dimensinya. Satuan dimensinya apa? L. L. Ya, betul. Ini dikali sama L nantinya. Berarti hasilnya apa? Jadi, dimensinya L kuadrat T L pangkat kuadrat min 2. T pangkat min 2. Oke, betul. Ini ya. Harus seperti itu. Terus, kalau saya tanya, rumus dari massa jenis benda atau rho, rumusnya apa? Gaya Massa jenis massa jenis massa dibagi sama volumenya ya. Massa satuan dimensinya apa? M. M. Per volume satuan dimensinya apa? Volume L kubik. L kuadrat gitu ya. L kubik ya, betul. Ya udah, ini dapatkan nanti dimensinya itu jadi M dikali L pangkat min 3. Paham nggak sampai sini? Paham, Kak. Ya. Oke. Terus kalau saya tanya lagi, misal berapa sih rumus dari berat jenis itu? Berat jenis benda. Tadi kan massa jenis, sekarang beratnya. Berarti rumusnya apa? Berat? Yang berarti beratnya dibagi sama volumenya nanti. Ya, yang kita ketahui berat itu ini kan satuannya. Ini kita tulis. Jadi M dikali L dikali T pangkat min 2 dibagi dengan volumenya. Volume tadi kita ketahui L pangkat 3. Gitu kan? Berarti hasil dari dimensi akhirnya apa? M kali L pangkat min 2 kali T pangkat min 2. Iya, kayak gitu. Hasilnya seperti itu. Terus lagi, kalau saya tanya, ya, ini kalau saya tanya, misalkan, berapa sih rumus dari kecepatan anguler atau sudut? Sudut ya. Berarti gimana? Rumusnya? Oh enggak, rumusnya apa? Nggak tahu. Tahu. Ini rumusnya ya. Kecepatan dibagi sama jari-jarinya. Ya. Kecepatan itu tadi LT pangkat min 1. Sementara kalau untuk jari-jari sendiri, berarti dia berkaitan dengan jarak. Ya, jarak yaitu panjangnya kan berarti. Kalau panjangnya berarti dimensinya L. Paham nggak sampai sini? Paham, Kak. Paham ya? Dimana kalau misalkan kita mencari L-nya, L mencari dimensi akhirnya, ya ini kita coret. Jadi T pangkat min 1 untuk dimensi akhirnya. Itu sih kecepatan angular. Sampai sini paham? Paham. Paham ya? Oke. Contoh lain, kalau saya tanya, misalkan
Saya nanya di sini berapa sih sudut dari energi potensial? Rumusnya apa? Rumus energi potensial. Ingat nggak? Ada kecepatan nggak, Kak? Kan, energi potensial itu massa dikali gravitasi dikali ketinggian, ya. Energi potensial itu kayak misalkan pohon apa ada buah apel jatuh ke tanah gitu. Berapa energi potensial kan bisa kita hitung. Berarti ini artinya massa dikali gravitasi dikali ketinggiannya. Ya, kita tahu tadi untuk massa itu satuannya apa? Dimensinya? M. M ya. Gravitasi tadi simbolnya apa? LT pangkat min 2. Hah? LT pangkat min 2. Iya. LT min 2. Oke. Terus kalau kita H-nya itu L ya. Ya udah, ini dapat nanti hasilnya berapa? ML kuadrat T pangkat min 2. Iya, betul. Kayak gitu ya. Ini hasil dimensinya. Oke. Terus selanjutnya, kalau saya tanya, berapa sih rumus dari momentum? Momentum rumusnya apa? Tahu nggak? Momentum itu pakai rumus apa? Enggak, Kak. Momentum itu rumusnya massa dikali sama kecepatannya. Ya, atau M dikali V-nya berapa? Massa tadi satuan dimensinya apa? M, ya. V itu satuannya apa? Dimensinya? Jadi, LT. LT pangkat min 1 kan? Ya. Ya. Ya udah ini dapat hasilnya. M, LT pangkat min 1 ini satuan dimensi dari momentum. Sampai sini paham? Paham, Kak. Ya, satu lagi. Kalau saya tanya, nah, berapa sih nilai dari konstanta dari gravitasi Newton? Konstanta gravitasi Newton pakai apa sih? Rumus gravitasi bumi? G ya, Gravitasi bumi. dengan gaya dikali sama jari-jarinya, ya. Terus dibagi dengan massa ke-1 dan massa kedua. Gitu. Nanti dapat dimensinya berapa dia? Berarti ini kan dapat dimensinya. F itu tadi apa? Gaya tadi? F itu tadi MLT. Ya, MLT pangkat min 2. Oh, betul. Jari-jari itu L kuadrat. Kuadrat per M1, M2. M kuadrat. M kuadrat kan? Ya udah, ini nanti kita bisa operasikan jadi hasil berapa? M Kita pindah ke atas 1. M pangkat min 1. Terus L L pangkat L 1. L pangkat 1. ini L pangkat kali. 3. Nah, Oke. ini T pangkat 2. Min 2. Paham sampai sini? Paham. Gitu ya. Kurang lebih kayak gitu sih. Kalau untuk apa namanya? Oh, iya dimensi ya.
cara perhitungan besar dimensi. Jadi kamu harus tahu dulu rumusnya, terus ketika kamu udah tahu satuannya atau ada rumus sebelumnya berkaitan, ya kita kenal. Jadi bisa dioperasikan cari dimensi. Paham sampai sini? Paham, Kak. Paham ya? Oke. Ada lagi nggak yang mau tanyain selain itu? Nggak ada. Ada. Ini dimensi udah paham berarti? Ya. Nah, cara step by step itu. Jadi kamu harus tahu rumusnya dulu. Ntar kalau udah tahu rumusnya, pasti tahu satuannya. Kamu masih online kan ya ujiannya juga? Kalau ujian nggak tahu, Kak. Soalnya minggu depan ada PTM. Oh, udah ada pertemuan tatap muka Iya. di sekolah. Ajeng tuh sekolah di mana sih? SMA Negeri 2 buat? SMA 2, iya. 2 Cibinong. Cibinong. Ini juga ngajaran itu sih. Ngajaran sama 2 Cibinong, tapi ngajar fisika. Kelas 12 sih. Oke. Udah nih, gak ada lagi yang mau ditanyain dari si dimensi ini. Nggak ada, Kak. Udah paham ya? Oke. Dari jangka sorong, kalau saya rasa jangka sorong sama determinant listrik udah gampang kan ya? Ngerti kan ya? Tinggal dilihat aja kalau misalkan apa namanya tuh jangka sorong, ininya apa namanya meterannya. Kalau angka penting, notasi ilmiah kamu paham nggak? Paham. Paham? Kalau misalkan di sini 0,000125 berarti pembuatan notasinya gimana? 1,25 pangkat Dikali 10 pangkat ya kali 10 pangkat 3, 4, 5 5 min 5. Ini mak yakin. Soalnya kan yang maju ke depan 1. Itu angka yang Gak tau deh. bukan min 6. Ini kan berapa sih? 1, 2, 3. Masya Allah itu ambulan. 1, 2, 3 ya. Ada 7 kan? Ada 7 ya. Ada 7 angka di belakang koma. Sementara kita mau tulis. Oh, ya, saya paham. Ya bener ya. 10 pangkat min 5. Karena kan 2 angka di belakang koma. Kamu tulisnya. Jadi majunya cuma 5 ya. 5 angka doang. Iya betul kayak gitu. Kalau angka penting kamu paham nggak? Paham kan? Angka penting tuh ada beberapa jenis ya. Halo? Ya. Oke, dari notasi ilmiah paham? Notasi ilmiah paham. Paham. Terus apa yang kurang paham lagi? Yang mau dijelasin? Nggak ada. Udah paham ya berarti ya, udah paham semua ya. Saya kira selama 1 bulan lebih, dalam 2 bulan itu udah sampai bab 2. Ternyata belum. Ya udah deh, latihan soal aja kalau gitu. Kalau saya punya di sini ya, ada soal penting. Apa penting? Mana? Berapa sih nilai dari banyaknya angka penting suatu benda yaitu 0,054. Terus berapa sih nilai dari banyaknya angka penting ya yang dihasilkan sama pengukuran misalkan hasilnya itu 0,30600 kayak gitu. Terus kalau saya tanya
Berapa sih hasil dari penjumlahan ya? Jumlahan yang nilainya itu 1,50 ditambah sama 2,2. Berarti gimana? Nomor 1 itu ada berapa angka penting? 4. Ada 4. Yang mana aja? 50, 40. Ini ada 4 angka penting. Terus, kalau nomor 2? 5. 5. Yang mana aja? 30, 600. Iya, gampang ya. Terus kali ini? 3,7. 3,70 ya. Berarti ada berapa angka penting? 3. Dia ada 3 angka penting. Oke, betul. Terus kalau misalnya saya nomor 4, punya di sini 3,345 dikurang sama 2,31. Gitu. Berarti dia ada berapa angka penting? Ya. 4. Ada 4. Dari mana? Jadi kalau dikurangin hasil berapa? 2,31 dikurang 5, 3, 0, 1,03. ada 4. Oke. Terus kalau saya punya kaliannya 2,34 dikali sama 1,2, berarti ada berapa angka penting? Ada 3. Ada? Ini hasilnya berapa? Ada 3 ya? 3 angka penting. Oke. Terus 28,8. berapa? 28, 2. gitu. Ya. Berarti ada berapa? Ada 4 dong. 3,4. Ada 3 deh. Tapi di ini gara-gara Ini kan 3, ini kan paling 2. banyak cuma 3. Iya, betul. Paling banyak cuma 3, jadi kita lihat itu. Oke, udah paham kamu. Kalau saya punya, misalkan ada anak ya di kelas. Nah, dia itu punya nilai rata-rata 50, terus 52, 56, sama 65. Yang ditanya berapa sih nilai rata-rata dari itu? Terus, setelah kita tahu nilai rata-ratanya, tentukan angka pentingnya. Jadi gimana? Nyari nilai rata-rata itu apa sih? Caranya gimana? Jumlah semuanya terus dibagi banyak. Dibagi banyak datanya. Berarti kan 50 ditambah 52 ditambah 56 ditambah 65 dibagi banyak datanya berapa? 4. 4, betul. Jadi kalau dijumlah berapa? 100, 200, 200 ditambah 223. Dibagi 4. Ini 5, ya kan? 2 bagi 4 itu 5, terus sisanya 5, terus hasilnya 7, terus sisanya 75. Berarti ada berapa angka penting? 4. 4 angka penting. Gitu. Oke, udah paham. Terus apa lagi dong? Itu angka penting. Hasilnya juga udah paham ya. Apa lagi? Insya Allah gampang sih ujiannya, saya yakin. Nah, nggak akan jauh beda dari ada di pelajaran. Kita teliti aja.
Benar-benar belum sampai itu besaran vektornya. Belum. Lagi ya. Kalau misalkan di sini saya punya soal segini nih. Itu berapa? Kalau kita ubah ke dalam bentuk bakunya. Ini hasilnya. Berarti gimana? Lagi ini. Itu 12. Oh, nggak usah ditambah. Dikali. Oh. Berarti dia gimana? Diubah dalam bentuk notasi ini biasa. Ada hasilnya berapa? 1,28 28 dikali kali 10 pangkat 6. terus dikali sama 2,51 2,51 dikali 10 pangkat 7. 10 pangkat 7. Kalau kita kalikan nilainya berapa? Ini kan dikali hasilnya. Jadi sini 3. 2. Terus 1. Maksudnya tuh kali jadi dikali 10 pangkat 6 dikali sama 10 pangkat 7. Apa yang terjadi dengan 10 pangkat 6 dan 10 pangkat 7-nya? Jadi 10 pangkat 13. Iya, ya udah berarti di sini kita bisa tulis ya 3,21 aja gitu kan dikali sama 10 pangkat 13. Jadi gitu caranya. Paham berarti ya? Iya, Kak. Paham. Terus kalau saya tanya, misalkan ya 5 dikali 10 pangkat 2 gitu dikali sama 3 dikali 10 pangkat 3, ini hasilnya berapa? Udah kan ini 1,5 jadinya 1,5 kali 10 pangkat 6. 0,5 6. kan oh iya 6. Terus kalau saya punya di sini ada 7,2 kali 10 pangkat 4 terus kali sama 4 dikali 10 pangkat 3 berarti gimana pasiennya? Kali 8 itu 28, 4 kali 2 itu 8 ya. Gitu kan? Ya. 10 pangkat 7. Gitu ya.
Ini bisa juga jadi 2,88 dikali 10 pangkat 8 gitu ya. Ini kan? Terus kalau saya punya 0,125 gitu dikali sama 0,2 gini deh, 0,0001. Berarti hasilnya gimana? Hmm? Ini jadi notasi ilmiah. Kenapa? Ini jadiin notasi ilmiah. Kalau dijadiin notasi gimana? Untuk ya. 1,25 Berapa? 125 kali 10 pangkat 10 pangkat 125 kan ya? Kali 10 pangkat berapa? 1 koma. Oh, 1 koma. 1 pangkat pangkat 4 berapa jam? Hmm? Halo? Udah putus-putus ya, hujan. Hmm? Yang sore putus-putus. Halo? Min 1. Min 1 yang mana ini min 1? Halo? Suara saya kedengeran nggak? Saya soalnya nggak bisa dengar suara kamu. Suara kamunya nggak ada. Halo? Hmm, iya. Nggak kedengeran aja. Suara kamu nggak kedengeran. Hilang aja tadi barusan. Berarti di sini 1,25 dikali 10 pangkat min 1. Terus nanti ininya diapakan? Yang 0,001-nya. Oke, jadi 1 dikali 10 pangkat min 4 gitu. Berarti ini kan nanti dapat ya hasilnya. Jadi 1,25 dikali sama 10 pangkat min 5. Kayak gitu. Oke, paham sampai sini? Oh, suara kamu nggak kedengeran ya? Suara kedengeran. Warna hujan ya? Paham. Oke, oke. Terus kalau misalkan nih, berarti Ajeng materi dari notasi ilmiah, ya. Notasi ilmiah, terus ada angka penting, terus ada apa lagi? Itu dimensi. Kamu sudah paham ya, berarti ya? Nah, oke. Perhitungannya sudah paham. Coba, kalau saya mau lihat ya, ini udah kelihatan belum? Udah ya?
Nah, Jong, Jong nggak ada suaranya. Oke. Nomor 1, kalau kita lihat di sini. Dari kelompok besaran di bawah ini yang merupakan besaran kelompok dari besaran pokok itu yang mana kira-kira? A, B, C, atau D, atau E? Kan di sini ada, kalau yang A itu ada panjang, waktu, daya, sama massa. Terus kalau yang bagian B-nya ada luas, yang C. Oke. Yang C, ya betul ya, yang C. Gitu. Terus sekarang nomor 2. Dari kelompok satuan di bawah ini yang merupakan kelompok satuan dari besaran pokok dalam satuan internasional, yaitu yang mana kira-kira? Yang dia termasuk satuan dari besaran pokok? Yang A, B, C, D, atau E? Hmm? Yang D. Oke. Yang D ya? Iya, betul. Karena meter itu untuk panjang, ampere itu untuk tadi itu untuk watt arus listrik ya, kandela itu untuk intensitas cahaya, dan second itu untuk waktu. Oke, betul. Terus kalau di sini ya, kalau kita lihat ada satuan yang dimana kalau berdasarkan tabel di sini ya, besaran turunan itu yang satuannya benar yang mana? Yang bagian A, B, C, atau D, atau E. Nah, di sini ada berat, satuannya kilogram. Luas, satuannya meter pangkat 2, energi watt, watt arus ampere, terus apa lagi tuh? Ada tekanan Pascal, ya, gaya Newton. Berarti satuannya yang benar yang mana kira-kira? Yang D. Yang D kalau kita lihat di sini, luas itu satuannya meter segi, ya, betul. Ya. Yang kelima, tekanan satuannya itu Pascal. Gaya itu Newton. Oke, ya, betul ya. Yang D. Kayak gitu. Oke, terus kalau nomor ini, nomor 5. Nomor 5 itu kita punya beberapa besaran yang dimana kita diminta untuk menentukan mana sih pasangan yang benarnya dari pasangan ini. Yang A, B, C, D, atau E. Hmm? Jadi kan kita punya jumlah zat, satuannya mol, suhu satuannya Celsius, P. Yang B itu 1 dan 3. 1 dan 3, iya betul. Ya, betul ya. 1 dan 3, kayak gitu. Terus kalau saya punya di sini, pasangan besaran fisika berikut yang memiliki satuan yang sama. Satuan yang sama yang mana kira-kira? Yang A, B, C, D, atau E? Nah, satuannya sama. Usaha satuan apa? Usaha sama gaya. Oh, gaya energi momentum sama. Gaya oh yang nilainya satuannya sama ya. Kayak misalkan gaya itu kan satuannya Newton gitu. Momentum apa tadi? Berarti yang mana? Oh, enggak yang 6 deh, nomor 6 nih. Nomor 6 kan udah pernah tadi udah belajar. Gaya didefinisikan sebagai hasil kali kecepatan dengan massa. Berarti dimensi dari gaya itu apa tadi? Yang mana dia? Hmm? Sorry, nggak peduli dong ya. Ah, M? Enggak, sebutin aja A, B, C, D, E, atau E-nya. Oh, MLT pangkat min 2. Oke, betul ya. Yang bagian A berarti benar.
Terus kalau nomor 7, ya, kita lihat. Di sini ada nggak kedengeran mungkin karena di ini ya, mute ya. Itu kedengeran. Tadi putus-putus nih. Oh, tadi putus. Nomor 7 ini gimana? Dari tabel di atas ini kita punya dimensi yang benar itu yang mana kira-kira? Nomor berapa yang dimensinya benar? Dari yang kita sudah cari ya satu persatu yang dari dimensi itu. Yang satu benar, yang kedua satu benar, yang dua benar. Apa salah? Yang benar yang mana? 1 sama 2. Karena nggak apa-apa diketik aja. Kalau lagi hujan jaringannya kurang bagus. Berarti yang 1 sama 2 ya. Oke. Terus kalau nomor 8 ini gimana? Pada pengukuran panjang suatu benda diperoleh hasilnya itu 0,1004 meter. Berarti banyak angka pentingnya ada berapa dia? Hah? 4. Oke. Benar ya, 4. Terus kalau nomor 9. Bilangan di bawah ini yang punya angka 4 angka penting yang mana? A, B, C, D, atau E? Yang C. Ya, betul. Terus kalau nomor 10. Seorang siswa akan mengukur keliling lapangan sekolahnya. Setelah diukur ternyata panjangnya itu 08,48. Ya. Dan ini 7,3. Oh, ini pilihannya masih belum benar nih. Ya. Berarti kita harus hitung. Berarti kalau misalkan ditanya luasnya ya, ini kan artinya panjang dikali lebar. Luasnya itu. Panjangnya kita ketahui 8,48. Lebarnya 7,3. Jadi kalau kita kali berapa nilainya? Berarti hmm, berapa nih? 61,904. Iya. Berarti kan kalau kita bulatkan jadi 62 ya. Kurang lebih seperti itu. 62 meter. Paham ya sampai sini? Baik, lanjut. Nomor 11. Suatu pipa berbentuk silinder berongga dengan diameter dalamnya itu 1,88 meter dan diameter luarnya itu 2,2 milimeter. Ya, alat yang tepat untuk mengukur diameter dalam pipa tersebut. Oke, kalau kita ketahui yang sudah kita pelajari bahwa ketika kita mengukur suatu diameter benda, maka kita menggunakan yang namanya apa? Mikrometer atau jangka sorong? Jangka sorong. Ya, betul. Jangka sorong ya. Oke, nah selanjutnya di sini ada bilangan 67.000. Nah itu banyak ya. 67 berapa itu? Triliun ya? 800 juta. Berarti gimana? Kalau kita buat notasi ilmiahnya. 6,78 Kali 10 10 pangkat. Ya, betul. 10 pangkat 10 meter. Baik, lanjut. Nomor 13. Nomor 13 ini kalau kita lihat, berdasarkan gambar di atas, hasil pengukuran nilai sebesar berapa dia? 3,19.
Ya, 3,19 ya. Kalau nomor 14 gimana? Hmm. Gambar berikut menampilkan hasil pengukuran mikrometer ya. Di mana kita tahu ukuran mikrometer terhadap sebuah diameter bola kecil itu nilainya ditunjukkan berapa dia. Ini apa sih? Mikrometer kan ya? 8,62. 8,62, betul. Nomor 15. Dari hasil pengukuran di bawah ini yang termasuk besaran vektor. Besaran vektor apa aja untuk kemarin kita sudah pelajari? Dia punya arah ya? Hah? Jadi yang termasuk besaran vektor yang mana? Kecepatan. Percepatan, kecepatan, atau yang mana? Ini ya, laju, kecepatan, perpindahan. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya yang nomor 16. Besaran di bawah ini yang bukan termasuk besaran vektor yang mana yang bukan termasuk? Energi. Energi ya. Terus nomor 17. Kita punya gaya Newtonnya yang untuk F1-nya nilai 8, gaya keduanya nilainya 5. Berarti resultan gayanya itu berapa hasilnya? Totalnya berapa dia? Berapa? Terus putus suaranya dong. 3. Hah? Nilainya berapa? Hmm? Oh, ini jawabannya berarti berapa? F1-nya 8, F2-nya 5. Berarti hasil resultannya berapa dia? 3. Ya, ya, oke. Terus nomor 18. Vektornya itu 20/3. Sudutnya 60. Ya. Besar komponen vektor pada sumbu Y-nya berapa berarti nilainya dia? Berarti kita apakan carinya? Hmm? Kan kita tahu F-nya itu 20/3. Ya. Sudutnya 60 derajat. Dia terhadap sumbu X. Kalau terhadap sumbu X, masih ingat gak rumusnya apa? Hah? X, sumbunya, rumusnya apa? Nilainya F cos alfa. Ya. Mana F dikali F-nya itu 20/3. Nanti dikali cos dari 60 derajat. Cos 60 nilainya berapa? Cos 60 nilainya, oh suara saya kedengaran nggak? Kita putus-putus. Setengah. Berapa? Setengah ya? Ya, ini setengah. Berarti hasilnya jadi 10/3 Newton. Ini untuk yang sumbu X ke sumbu, dia terhadap sumbu X yang ditanya sumbu Y. Sekarang kalau misalkan sumbu Y-nya berarti FY gitu sama dengan F sin alfa. Berarti 20/3 kita kalikan dengan sin 60. Sin 60 kita ketahui nilainya itu 3. sin 60 nilainya berapa? Setengah per 3. Ya, 1/3 ya. Berarti kan ini kan habis ya, jadi berapa? 30 ya. Karena kan akar 3 kalau kita kalikan dengan akar 3, akarnya hilang, sisanya 3. Ya.
20 dibagi setengah itu 10. 10 kalau kita kali 3 nilainya 30 Newton. Ini untuk sumbu Y-nya. Berarti yang lebih tepat yang D ya. Karena dia ditanya sumbu Y-nya. Paham nggak sampai sini aja? Paham ya? Oke, lanjut. Vektor yang ini, nomor 19. Kalau kita lihat dia satuannya berapa? Ini kita ketahui dia satu kotak itu mewakili 10 Newton. Berarti resultan kedua vektornya berapa? Hasilnya. Hah? Berarti berapa dia? Sudutnya itu 90 kan pasti. Ya udah resultan apa sih? Rumusnya? Resultan R ya kan sama dengan berarti kan kedua ya karena kedua berarti eh hasilnya berapa? 10 pangkat 2 ya ditambah 10 pangkat 2 gini aja berarti kan hasilnya itu aja. Kalau saya nggak kedengeran ya. Kalau vektor itu berarti kita cari nilainya karena menggunakan besaran vektor. Dimana kita tahu 10-nya itu mewakili satu kotak si Newtonnya. Ya, ini ada berapa kotak? F1 itu ada 5. Terus kalau F2-nya ada berapa? Berarti ini hasilnya berapa kalau kayak gini? Ya dicari kan ya, vektor resultan vektor keduanya berapa? Masih ingat kan caranya? Caranya resultan? Resultan akar dari berapa? R F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Ya, kalau sama-sama 10 berarti kan 10 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2. Tapi ya udah nanti kita keluarin hasilnya nilainya berapa. Sama sudutnya itu 90. Ya, ini buat pelatihannya. Dari materi ini ada yang mau aja tanyakan nggak? Oh, oh, ada yang mau ditanyakan nggak, Jeng? Kamu udah paham belum? Nggak kedengeran ya? Terus ya?
Paham, Kak.